Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Baru-baru ini, kita dikejutkan oleh sebuah berita yang datang dari dunia hiburan Indonesia, yaitu keputusan Ruben Onsu, seorang selebriti terkenal yang selama ini kita kenal sebagai presenter dan pengusaha sukses. Ruben Onsu yang mungkin selama ini tidak terlalu terbuka mengenai kehidupan religiusnya, telah memutuskan untuk memeluk agama Islam. Keputusan ini tentu saja menarik perhatian banyak orang, karena Ruben dikenal sebagai figur publik yang selama ini jarang mengungkapkan secara terbuka tentang pandangan dan keyakinan spiritualnya. Dalam beberapa kesempatan, Ruben mengungkapkan bahwa keputusan untuk menjadi mualaf datang setelah melalui perjalanan spiritual yang panjang. Ruben merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian dan ketenangan dalam ajaran Islam yang sebelumnya ia cari-cari dalam kehidupan pribadi dan karirnya yang sibuk. Saudara-saudari terkasih, jika Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan tujuan untuk memaksa seluruh umat manusia untuk percaya padanya, itu tentu sangat mudah. Tidak akan ada lagi kepercayaan lain, dan hanya ada satu kepercayaan, yaitu kepercayaan kepada Yesus. Tetapi kenyataannya, Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang yang pernah mengenal Tuhan Yesus justru memilih jalan yang berbeda? Apakah ini semata-mata karena Yesus tidak menerima mereka? Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 6 ayat 37, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Mengapa ini terjadi kepada Ruben? Karena dia tidak sepenuhnya menyerahkan hidup dia kepada Yesus. Dia mengenal Yesus secara dangkal, tetapi hatinya belum sepenuhnya mempercayakan hidupnya kepadanya. Ketika badai hidup datang, ketika pencobaan menerpa, ketika dunia menawarkan damai yang palsu, dia mudah tergoda. Tetapi perhatikan baik-baik, Yesus tidak pernah memaksa. Yesus memanggil dengan kasih, tetapi dia memberikan kehendak bebas kepada setiap manusia untuk memilih jalan mereka. Dan inilah yang seringkali terjadi. Ketika seseorang tidak sepenuhnya percaya kepadanya, mereka bisa tersesat dalam pencarian mereka sendiri. Menurut Ruben, pencarian spiritual ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara terburu-buru. Ia merasa bahwa dalam hidup yang penuh dengan kesibukan dan ketenaran, ada kekosongan yang hanya bisa diisi dengan kedamaian batin. Islam, menurutnya, memberi kedamaian tersebut, dan akhirnya ia merasa yakin untuk menjalani hidup dengan keyakinan baru. Lihatlah, di luar sana banyak jiwa yang gelisah, orang-orang yang hidup dalam kesibukan dan ketenaran, namun hatinya tetap kosong. Seperti yang diungkapkan Ruben, pencarian spiritual ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara terburu-buru. Ia merasa bahwa di tengah gemerlap hidup yang ia jalani, ada kehampaan yang menghantui, kekosongan yang hanya bisa diisi dengan kedamaian batin. Islam menurutnya memberi kedamaian tersebut, dan akhirnya ia merasa yakin untuk menjalani hidup dengan keyakinan baru. Tetapi saudara-saudari terkasih, apakah Tuhan Yesus pernah menjanjikan kedamaian duniawi yang seperti itu? Firman Tuhan dengan jelas berkata dalam Matius 10 ayat 34, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Ini bukan berarti Yesus mengajarkan kekerasan, tetapi bahwa mengikutinya akan membawa perpecahan dengan dunia yang menolak kebenaran. Mengikuti Yesus berarti siap menghadapi pertentangan, kesulitan, dan bahkan penganiayaan. Dengar baik-baik, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah. Dia tidak pernah berkata bahwa kita akan terhindar dari kesusahan, penderitaan, atau penganiayaan. Bahkan, dia dengan tegas memperingatkan bahwa dunia ini adalah tempat yang keras, tempat di mana orang percaya akan mengalami penolakan, pencobaan, dan bahkan penganiayaan. Tetapi, dengarkan ini, Yesus tidak menawarkan damai yang palsu. Dia tidak memberikan janji-janji kosong yang membuai kita dalam kesenangan sementara. Apa yang Yesus tawarkan jauh lebih dari itu.
Dia menawarkan damai sejahtera yang tidak tergantung pada keadaan atau situasi. Damai yang melampaui segala akal, yang menguasai hati dan pikiran kita di tengah badai sekalipun. Sebagaimana yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini adalah damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Damai yang tidak akan goyah meskipun badai kehidupan mengamuk dengan dahsyat. Apakah mengikuti Yesus berarti bebas dari penderitaan? Tidak. Tetapi di tengah penderitaan itulah Yesus memberikan kekuatan. Di tengah kesakitan itulah Yesus memberikan penghiburan. Di tengah kegelapan itulah Yesus memberikan terang. Roma 8 ayat 18 menguatkan kita dengan berkata, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Saudara-saudari, penderitaan di dunia ini hanyalah sementara, tetapi kemuliaan bersama Kristus itu kekal. Berapa banyak orang yang tertipu oleh janji-janji dunia ini? Mereka berpikir bahwa kedamaian sejati dapat ditemukan dalam kesuksesan, ketenaran, atau ajaran-ajaran yang menawarkan ketenangan sesaat. Tetapi Yesus tidak menawarkan ketenangan sesaat. Dia menawarkan kehidupan yang kekal, hubungan yang hidup dengan Allah yang Maha Kuasa. Maka janganlah kita tertipu, janganlah kita terbuai oleh damai yang palsu. Yesus memanggil kita untuk hidup dalam kebenarannya, untuk mengenal Dia lebih dalam dan merasakan damai yang sejati. Damai yang bertahan meskipun badai kehidupan datang menghantam. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, di tengah dunia yang penuh dengan tawaran-tawaran palsu dan janji-janji semu, kita dipanggil untuk tetap berdiri teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Dunia ini terus mencoba menarik hati kita dengan berbagai hal yang terlihat indah, terlihat damai, terlihat menenangkan. Tetapi pada akhirnya, semua itu hanyalah fata morgana yang membawa kita semakin jauh dari kebenaran. Yesus tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah. Dia tidak pernah berkata bahwa hidup kita akan selalu mulus dan bebas dari kesulitan. Justru sebaliknya, Dia berkata bahwa kita akan menghadapi penolakan, penderitaan, bahkan penganiayaan. Tetapi, apakah itu berarti Dia meninggalkan kita? Dalam setiap penderitaan, Dia ada di sana. Dalam setiap kesedihan, Dia menghibur. Dalam setiap kegelapan, Dia adalah terang yang tidak pernah padam. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang mencarinya dengan hati yang tulus. Saudara-saudari terkasih, jika hari ini engkau merasa lelah, jika hari ini engkau merasa hampa, jika dunia ini terus membuatmu terombang-ambing tanpa arah, datanglah kepada Yesus. Dia tidak akan menolakmu. Dia tidak akan mengusirmu. Dia tidak akan mengabaikan seruan hatimu. Dunia ini bisa menawarkan sejuta alasan untuk meninggalkan Tuhan. Bisa menawarkan ketenaran, kekayaan, kedamaian yang semu. Tetapi hanya Yesus yang bisa menawarkan kehidupan yang sejati. Hanya Yesus yang bisa memberikan kedamaian yang bertahan meskipun badai kehidupan mengamuk dengan dahsyat. Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Hari ini, Yesus memanggil kita semua. Bukan hanya mereka yang sudah lama mengenal Dia, tetapi juga mereka yang mungkin telah jauh menyimpang. Mereka yang pernah merasa dikecewakan, mereka yang pernah merasa ditinggalkan. Yesus memanggil setiap jiwa yang terluka, setiap hati yang kosong, setiap hidup yang hancur. Jangan biarkan dunia ini menipu kita dengan kedamaian yang palsu. Jangan biarkan pencarian kita berakhir dalam kehampaan yang sia-sia. Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah satu-satunya yang mampu mengisi kehampaan hati kita dengan damai sejahtera yang sejati. Mari kita datang kepadanya dengan segenap hati. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Jangan biarkan hati kita terbagi antara Tuhan dan dunia.
Jangan biarkan pencarian kita berakhir dengan kesia-siaan. Hari ini, jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Bukalah pintu hatimu baginya. Biarkan dia masuk dan mengubah hidupmu. Biarkan dia memulihkan setiap luka, menghapus setiap air mata, dan memberikanmu kekuatan yang baru. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Dia menunggu dengan tangan terbuka, siap menyambut setiap jiwa yang rindu kembali kepadanya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Datanglah kepadanya dan temukanlah damai yang sejati. Tuhan memberkati kita semua.